Saudara, kita masih mau meneruskan. Kemarin saudara ya, berkat saudara apa yang Tuhan mau berikan saudara buat kita. Saudara, tolong dipasang saudara. Saudara, yang pertama adalah satu hati satu langkah dari generasi ke generasi. Nyambung ya saudara. Saudara, nah kemarin pada waktu konser saudara, kita bicara tentang satu hati satu langkah dari generasi ke generasi. Sambung dengan pagi hari ini saudara, gratitude dari 42 unit. Saudara, saya mau bacakan, mari kita baca sama-sama suaranya dengan keras saudara, ayatnya supaya kita menangkapnya ya, dan pagi nggak ngantuk. 3, 2, 1. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Saudara, langkahnya atau saudara bagian kita adalah takut akan Tuhan. Saudara, terlalu banyak orang itu takut sama persoalan, takut diomongin orang, takut saudara ya miskin, takut tidak dapat duit, sehingga akibatnya dia kurang takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara itu takut ditolak, takut miskin, ujungnya saudara akan melakukan yang saudara pikir dan mau. Tetapi kalau saudara bilang ini, Tuhan kasih aku ini takut akan Tuhan. Saudara, saya tidak peduli pada waktu Tuhan bilang pergi ke 200 negara. Saya tahu itu kira-kira 7 miliar butuhnya, tapi saya lebih takut akan Tuhan. Saudara, saya tuh selalu mikirnya begini ya, kalau Tuhan mau semua tersedia. Tapi kalau Tuhan mundur saja dari tempat ini, hadiratnya nggak nyengkeram tempat ini, maka kita akan miskin, kolaps, habis, Mahanaim jadi liar. Tidak, saudara, tidak ada bentuknya lagi. Bisakah saudara berkata begini, nggak penting perasaanku dan nggak usah takut sama apapun, tapi taruh paling tinggi adalah takut akan Tuhan. Amin. Takut ditinggal Tuhan, takut nggak berkenan, takut kita ini berjarak dengan Tuhan. Saudara, takut kalau hadiratnya mulai jauh dari kita. Itu yang pertama kali saudara dan saya harus punya. Maka saudara, kita semua akan menangkap dari Tuhan, dan kita akan satu langkah satu derap saudara, dari generasi ke generasi. Saudara, ini yang kedua yang pagi ini saya mau bagikan, berkat 15 tahun. Saudara, panjang, jadi saya akan bagikan secara bertahap saudara ya. Saudara, perjanjian kekal dan tidak menjauh dari Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudara, ini yang bagian kita ya, bagiannya Tuhan. Dia berkata aku akan berbuat baik. Saudara, mantap nggak sih saudara ya? Saudara berbuat baik, kemudian Tuhan bilang gini, aku menaruh takut kepadaku dalam hati mereka. Tadi saudara, saya berkata buat saudara kita bisa sehati sederap butuh takut akan Tuhan. Tapi ini takut akan Tuhan juga mau dikasih free saudara ya, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Apa nggak enak saudara? Tapi ada satu nih perjanjian bagian kita. Bagian kita apa? Mengikat perjanjian. Saudara, ada perjanjian yang saya coba buat semua. Saya selalu bawa setiap kali saudara, perjanjian demi perjanjian. Tapi itu cuma disediakan seperti yang tadi khotbahnya Kesia. Kalau saudara tidak membuka hati dan saudara tidak buka saudara, sungguh-sungguh ini loh pintu tadi loh saudara ya, dan kemudian saudara bilang saya dengan
pengertian buat perjanjian dengan Tuhan. Maka walaupun martabak sudah datang, saudara, saudara itu martabak sudah dibayar loh saudara ya. Saudara, artinya saudara yang manis, yang enak, saudara yang menyehatkan, yang saudara yang nikmat, semua sudah dibayar. Bukankah darah Yesus sudah bayar buat kita? Tapi kalau saudara tidak buka hati dan saudara tidak ikat perjanjian, maka saudara tidak menikmati. Saya berdoa saudara di sini jangan bengong, pulang. Saudara harus ikat perjanjian dengan Tuhan untuk 15 tahun. Saudara, kita tidak akan kuat tanpa Tuhan. Tidak ada jaminan kalau saudara tidak buat perjanjian dengan Tuhan. Saudara, saya selalu teriak dengan berkata begini, Tuhan, ya, untuk aku dan keluargaku, Kau boleh lakukan apa saja, asal Kau paksa kami sampai garis akhir. Saudara, itu sudah saya angkat. Tapi kalau Joshua tidak memperbarui perjanjian, saudara, maka dia juga tidak dapat. Saudara, kenapa? Tadi yang khotbahnya Kesia, martabak sudah dibayar, tapi pintu tidak terbuka. Saya berdoa pagi hari ini, saudara buat perjanjian. Kalau tidak, semua yang sudah dibayar, saudara, semua yang sudah datang, bahkan saudara, saya yakin itu martabak sudah datang di depan pintu. Saudara, saya yakin. Nah saudara, banyak anak Tuhan ini bilang begini, saya belum dapat berkat, saya belum dapat uang, saya belum dapat karunia. Loh, berkatnya sudah datang di depan pintu, sudah datang ke saya kok, sudah datang ke beberapa orang, dan Tuhan itu adil. Tapi kenapa saudara tidak nikmati? Saudara tidak buka pintu seperti tadi khotbahnya. Dan saya berdoa, saudara mulai buka pintu dan buat perjanjian pribadi antara saudara dengan Tuhan. Saudara, kita lihat selanjutnya, saudara ya, segenap hati dan jiwa. Yeremia 32 ayat 41. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Saudara, ada kata setia. Saudara, ada banyak orang tuh cuma berkata begini ya, ya Pak Yusak karena dipilih Tuhan. Saudara, sejujurnya ya, saya tidak pernah lihat saudara kesetiaan yang seorang buat. Saudara, dari sejak saya bisa tahu, saudara, mungkin itu sekitar saya umur 2 tahun atau 3 tahun, saudara, dia sudah bangunkan kami setiap jam 5 pagi. Saudara, dan diajak kami berdoa. Saudara, dan kemudian saudara tambah 1:30 siang. Saudara, kemudian tambah malam. Saudara, dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Setelah saya mulai besar, saya tahu setiap jam 2 pagi dia pasti berdoa. Saudara, setelah saya tahu setiap hari baca 30 fatsal. Saudara, itu kesetiaan. Saudara mungkin berkata, oke, itu Pak Yusak. Saudara, biar bagaimanapun ya, saudara, Mahanaim ini berjalan sudah 25 tahun. Saudara, 25 tahun, saudara, Senin dan Sabtu saya tidak pernah tidak hadir, saudara, kecuali saya di luar kota dan pelayanan. Saudara, selain itu saya tidak pernah tidak hadir. Saudara, pernah ada hari-hari di mana saya itu pendarahan, saudara ya, sampai saudara sudah pakai yang buat habis melahirkan. Setiap kali berdiri itu netes, saudara. Saudara, dan saya mesti lap, saudara, setiap kali. Tapi itu pun saya datang. Saudara, hari itu saudara saya tabrakan, saudara, dan ligamen saya putus. Saudara, dan saya mesti 1 bulan, saudara, ada selang di kaki saya.
Karena darahnya itu nggak bisa keluar, sudah disedot, sudah dapat saudara ya 6 gelas, masih harus dikeluarkan secara saudara rutin. Saudara, apakah saudara pikir saya tidak datang? Saya datang. Saya naik ke atas ngesot saudara, tapi saya tetap datang. Saudara, ada hari saudara waktu itu tulang saya retak saudara, dan bahkan saya untuk tidur saya itu butuh pakai es saudara. Kenapa? Kalau enggak gerak sedikit sakitnya sampai ke kepala saudara. Tetapi apakah saya tidak datang? Datang saudara, dan semua pemimpin-pemimpin di sini saudara. Kalau sudah mungkin banyak yang baru-baru tidak tahu, hari itu kita ada acara, Ibu Ruth kena demam berdarah saudara. Saudara, dan dia sudah mau pingsan, tapi urusan masih banyak. Saudara, dia masak, ngatur, bahkan nyetir, bawa infus. Saudara, infusnya itu digantung saudara ya di mobil, dan dia ngatur semuanya, bawa infus. Saudara, hari itu Ibu Nike saudara patah saudara. Saudara, patah sampai kurang lebih 2 cm saudara. Saudara, tapi masih meneruskan peperangan, dan saudara masih ada di sini. Kita tahu bagaimana Bu Iren mengalami saudara. Saudara, rumahnya terbakar. Saudara, anaknya meninggal. Hari itu buat kebaktian nyembah Tuhan, nari. Saudara, hari itu Ibu Iren saudara Sugiarto, saudara tensi 180 saudara. Saudara hamil saudara, tetapi 1 tahun saudara tidak pernah ngeluh. Saudara dipaksa diseret saudara ke kantor kepolisian untuk mempertahankan Mahanaim. Sehari 6 jam saudara di kantor kepolisian. Saudara, alasannya macam-macam, hanya untuk mempertahankan Mahanaim 1 tahun. Sekali lagi, biar bagaimanapun ada kesetiaan yang harus dinaikkan. Saudara, saya tidak tahu ada generasi demi generasi, dan 15 tahun ke depan saudara, Tuhan akan memberikan saudara kesempatan untuk membuktikan kesetiaan. Saudara, kenapa iblis akan berkata seperti kepada Ayub? Apakah dengan gratisan Ayub diberkati? Bukankah Ayub tidak bisa diserang karena tembokmu? Saudara, dan Tuhan terpaksa dalam keadilannya berkata, silakan. Saudara, kita bangun tembok. Kita saudara deklarasi. Tapi saya mau berkata, kalau ada dari saudara, hari itu harus melewati ujian kesetiaan, bentuknya apapun. Saya berdoa, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada kemarahan, tapi yang keluar justru anggur yang paling manis. Saya berharap yang keluar berkata, Tuhan, ini kesempatanku untuk berkata I love you. Ini kesempatanku untuk menaikkan cinta. Saya berdoa, setiap saudara, kita akan dengan setia boleh ada dan menyelesaikan puncak-puncak destiny. Maka saudara, saudara itu akan tumbuh. Ya. Saudara, dikatakan di sini, aku Tuhan bergilang mau berbuat baik. Saudara, aku itu akan membuat mereka apa? Tumbuh. Saudara, banyak dari kita itu enggak tumbuh saudara. Nah, ini yang masalah. Iblis kekuatannya semakin bertumbuh, tapi banyak anak Tuhan kekuatannya tidak bertumbuh. Saudara, saya punya om, dan om itu sudah meninggal.
Saudara, persoalannya dia meninggal. Saudara, kenapa? Sel-selnya ini nggak bisa regenerasi, nggak bisa tumbuh. Saudara, dan ujungnya ini ya saudara ya, tidak bisa lagi menelan. Saudara, semuanya jadi kaku karena tidak bisa tumbuh, saudara. Saudara, dan saya berdoa, saudara. Kemarin saya juga diskusi sama Joshua, dan Joshua berkata, siapa yang stuck, ya pasti ujungnya hancur, saudara. Dan dia bilang begini, kalau saudara ini punya saudara ya uang, anggaplah saudara 1 juta. Kalau zaman dulu saudara 10 tahun yang lalu 1 juta saudara bisa beli banyak sekali, saudara. Tapi hari ini 1 juta hampir saudara ya, saudara belinya kan sangat sedikit. Saudara bayangin ya, ini ngomong 10 tahun atau lebih lah, 30 tahun. Saya beli rumah saya di Kemang, saudara, dulu harganya 100 juta. Saudara, itu rumah saya di Kemang 200, saudara, 40 meter persegi, 215 meter persegi. Hari ini saudara, rumah di Kemang yang 215 harganya 3M. Saudara bisa bayangin gak? Nah, kalau ya saudara zaman itu, saudara, saya sudah anggaplah saya punya 100 juta. Tapi sampai hari ini saudara, saya tidak bertumbuh. Saudara, saya cuma punya 100 juta hari ini, tidak bisa beli rumah, saudara, tidak bisa beli apa-apa. Di Kemang 3M harganya, rumah yang sama kayak saya. Jadi artinya apa? Apapun yang saudara punya, kalau saudara tidak kembangkan, saudara tidak bertumbuh, saudara sedang hancur. Saudara sedang hancur. Sebagus apapun pujian, sebagus apapun saudara jadi WL, saudara tidak bertumbuh, saudara sedang menurun. Pagi hari ini saya berdoa berkata, Tuhan, buat aku tumbuh, karena itu janjimu. Tapi Tuhan bilang begini, bagus, aku pasti buat kamu tumbuh. Bagianmu setia. Saudara, mari setia dalam soal kecil, deklarasi. Kemarin ada orang cerita sama saya, saudara, selama ini saudara dia pakai banyaklah profetik. Kadang-kadang dia pakai gelang, saudara, gelang kaki. Kadang-kadang dia pakai selendang. Kadang-kadang dia pakai baju profetik, saudara. Dan dia bilang hidupnya baik-baik saja, oke banget, saudara. Saudara, dan kemarin saudara, dia itu diundang sama keluarganya ke Bali, saudara. Saudara, dia undang ke Bali karena kawinan, dikasih uang, dikasih semuanya ke Bali. Saudara, dia merasa begini, aneh kalau pakai profetik kan ke Bali ya saudara ya, mau kondangan. Jadi dia lepas semuanya, saudara, semuanya. Mulai dari gelang kaki, saudara, gelang api, saudara, selendang, baju profetik, semua dia tinggal. Karena dia pikirnya cuma sebentar ke Bali, masa kondangan sama teman-teman, saudara-saudara, pakainya profetik rada aneh, saudara. Dan dia bilang baru berangkat, saudara, sudah saudara, kaki dia jatuh, kakinya keseleo, bengkak, saudara. Terus ngalamin banyak semua masalah, saudara. Dan pada waktu dia mengalami masalah, dia protes sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa tiba-tiba saya ini kayak orang sial? Kesandunglah tiket ya, hampir nggak berangkat karena salah booking dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Dan Tuhan cuma ngomong begini, kemana senjatamu? Kemana urapanmu? Saudara, ada banyak orang gak sadar, saudara, dia ke Bali itu tempat pertempuran dan peperangan. Saudara, dia malah lepas semua senjatanya. Dan pada waktu kena serang, marah lagi sama Tuhan. Ya, jadi apapun yang saudara hari ini terima, mari belajar setia. Belajar untuk saudara pakai, gunakan, kembangkan, saudara, supaya engkau semuanya ya, saudara, benar-benar sampai di awan-awan, sampai garis akhir, bahkan puncak lawatan. Saudara, mari kita lihat, saudara, Yeremia 32 ayat 44.
Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Orang kan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikan dan memanggil saksi di daerah Benyamin, di Mahanaim, Indonesia, di kota-kota seluruh Indonesia, di pegunungan, di kota-kota daerah bukit, kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayat ini harusnya saudara baca gini: saya bakal beli ladang, saya bakal bikin kontrak demi kontrak, saya menduduki gunung-gunung, bahkan bukit-bukit, semuanya akan saya kuasai. Saudara, itu yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan memulihkan tuh. Saudara bentar lagi beli rumah, amin. Saudara itu nulis surat tuh, meterai surat. Saudara lagi ambil BPKB motor, mobil dan sebagainya, amin. Saudara itu dapat surat-surat juga, dapat apa? Wisuda, saudara ya. Saudara semua nulis. Saudara memeteraikan. Saya berdoa saudara mengalami itu 15 tahun ini. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang ajaib. Saudara, mari Yeremia 33 ayat 2, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Nah, ini rada gak enak, tapi ini harus dilewatin. Shaping bentuk. Saudara, jangan berharap saudara tidak mengalami proses dibentuk Tuhan. Saudara, untuk jadi tegak, saudara harus lewati yang namanya pembentukan Tuhan, amin. Saudara, dan pembentukan Tuhan mungkin saudara, tiba-tiba saudara ketemu orang saudara ya, yang bikin saudara marah. Wah, dari 1 jadi 5 jadi 10. Nah ya, semua bikin marah saudara. Saudara, kenapa? Saudara sedang dibentuk untuk sabar, amin. Saudara ketemu orang mungkin yang satu, waduh ini nggak bisa kerja. Saudara sampai saudara kesel. Nah ya, saudara dan saudara harus setiap hari menuntun mereka, nulisin kerjanya. Saudara bilang 1 datang nggak bisa kerja, 5 datang nggak bisa kerja, dan saudara harus ngurusi melatih mereka. Saudara mungkin berkata, kenapa sih? Karena Tuhan mau jadikan saudara CEO terbaik, amin. Saudara mungkin hari ini saudara, Tuhan bilang gini, aku mau bentuk yang inilah, ini aku mau bentuk jadi pahlawan iman. Maka tiba-tiba Tuhan kasih saudara hal-hal yang mustahil buat dikerjain. Siapa tahu tiba-tiba saudara di bawah Pak Luki, anggaplah, dan Pak Luki ngomong sama saudara, saudara harus ikut saya ke Eropa, dan saya tidak mau tahu saudara harus punya uang 100 juta buat ikut saya ke Eropa, karena Pak Luki sebentar lagi mau berangkat ke Eropa. Siapa yang berani siap terima orderan perintah dari Pak Luki seperti itu buat dibentuk imannya? Wah Pak, ada yang banyak angkat tangan Pak. Pak, banyak angkat tangan. Dokter Kelly dan semuanya banyak angkat tangan Pak. Nah silahkan, habis ini boleh mendatangi Pak Luki. Pak Luki segera berangkat. Saudara ya, saudara dan Tuhan bilang yes. Saudara yes, karena saudara sedang dibawa, dibentuk untuk menjadi pahlawan iman. Saudara, setiap kali saya menoleh, saya bilang ini, terima kasih ya Tuhan. Setiap kali Tuhan itu pepet saya ya saudara, besok harus menyediakan 3.000 Holden. Kalau enggak saya tidak bisa wisuda. Saudara, itu yang saya alami. Nanti saudara pepet lagi, Tuhan pepet lagi, besok harus menyediakan saudara ya 25 juta. Kalau tidak saudara, kita tidak jadi dapat ruko. Saudara, nanti Tuhan pepet lagi, saudara besok harus menyediakan 100 juta. Kalau tidak, lampu PLN dimatiin. Saudara, dan itu terus meningkat. Sampai akhirnya hari ini saya melihat bagaimana penyediaan Tuhan, bagaimana iman itu ditancapkan dalam hidup saya. Saudara, saya dibentuk dalam mengampuni, saya dibentuk dalam kerendahan hati. Saudara, saya berkata sama saudara, bersaksi berkali-kali ya, saudara, saya ini kalau suruh minta maaf saudara, enggak masalah, udah enggak ada gini, aduh susahnya minta maaf, enggak, sama siapa aja.
Tapi itu enggak terjadi sekali, saudara. Saudara dari Tuhan belajar untuk minta maaf. Minta maaf, gak peduli kamu salah. Biarkan Tuhan membentuk saudara. Amin. Maka Tuhan tidak ingin untuk saudara diruntuhkan, tapi untuk menegakkan saudara. Menegakkan saudara. 15 tahun jangan berarti saudara semuanya ya akan berkata, Bu, kita tinggal terima. Ya, saudara tinggal terima. Sudah dibayar, ingat tadi. Tapi saudara harus buka. Saudara harus tunjukkan kesetiaan. Saudara harus rela dibentuk. Saudara mungkin ada yang dibentuk akan jadi pekerja. Saudara akan dibentuk menjadi pembalet. Saudara, saya kasih kesaksian kemarin dari tempatnya Pak Hasan, keren banget saudara. Saudara, ada anak namanya Michelle. Saudara, anak ini pada waktu pandemik saudara ya, saudara dia lihat saudara ada orang lagi latihan berenang. Saudara, jadi ada pas dia pergi berenang, saudara ada orang pakai pelatnas latihan. Saudara, terus kemudian ada opanya itu iseng ngomong begini, Michelle, kamu kan suka berenang, coba ikuti gerakannya. Pelatihnya ngomong apa, kamu ikutin. Saudara, dan dia ikutin. Saudara, begitu dia ikutin, sampai pelatihnya itu noleh dan berkata begini, kok dia ngikutin lebih bagus daripada yang dilatih, saudara. Saudara, ini anak pada waktu itu baru berusia 12 tahun. Saudara, singkat cerita, selama orang saudara pandemik semua libur, saudara dia diikutkan untuk sama pelatih ini. Saudara, untuk latihan. Anak umur 12 tahun. Saudara, dan dia bilang sejak dia disuruh latihan, maka saudara pelatihnya ngomong begini, kamu sungguh mau berenang? Mau. Maka berarti hidupmu mulai berubah. Dia bilang bagaimana? Bangun jam 4 pagi, minum vitamin, susu, telur, dan kemudian 4:30 masuk kolam renang. Berenang saudara 4:30 masuk kolam renang sampai jam 6 setiap hari. 1,5 jam cumaan. Tapi saudara mau tahu berapa kilometer dia harus berenang? Saudara, dia harus berenang 8 kilometer. 8 kilometer dalam 1,5 jam. Saudara, anak umur 12 tahun. Saudara, kalau saudara tanya ada hari-hari dia pengen libur, ada. Saudara, dan pada waktu itu saudara pelatihnya ngomong begini, kalau kamu mau jadi perenang yang sampai mencapai PON atau mencapai rekor dunia, maka kamu harus memutuskan tidak ada 1 hari pun tanpa berenang. Karena 1 hari saja tanpa berenang akan membuat engkau lebih lambat. Saudara bisa bayangin. Pada waktu saya dengar itu ya, saya bilang gini, pantas ya. Sebenarnya harus tekad itu harus ada dalam hidup kita. Begitu saudara jadi pasukan, tidak ada 1 hari pun tanpa berdoa. Tidak ada 1 hari pun tanpa menyembah. Tidak ada 1 hari pun saudara ya tanpa berbahasa roh. Tidak ada 1 hari pun tanpa deklarasi. Tidak ada 1 hari pun tanpa berbuat baik. Saudara bisa enggak sih ambil keputusan itu? Saudara, sampai anak itu beberapa kali, anak itu juga tetap anak biasa lah. Beberapa kali dia sempat nangis sampai bilang begini, masa tidak ada 1 hari pun tidak berenang? Pelatihnya bilang, pilihan di tanganmu. Kalau kamu mau mencapai top, kamu harus bertekad tidak ada 1 hari pun tidak berenang. Saudara, akhirnya dia jalanin, tidak ada 1 hari pun tidak berenang sampai hari ini. Saudara, dalam 2 tahun saudara dia selesai COVID, dia ikut pertandingan pertama. Saudara, pelatihnya bilang begini, namanya juga pertandingan pertama, jadi kamu coba aja semuanya. Karena itu pertandingan junior ya, umur saudara sampai 15 tahun. Saudara, dia bilang ikut, namanya juga pertandingan pertama, saya pengen lihat ya kamu seberapa bisa bermain dan bisa punya mental dan kamu belajar. Saudara, jadi ada 13 macam pertandingan, sama pelatihnya semua suruh ikut.
Pelatihnya bilang, saya nggak minta kamu satu pun medali. Saya minta kamu melatih yang namanya mental dan pokoknya ikut aja. Saudara, dari pertandingan gaya bebas, gaya saudara ya kupu-kupu semuanya. Dari estafet sampai saudara 200, 100, 400 dia ikutin semua. 13 saudara. Saudara itu dalam taraf saudara Jabodetabek, saudara ya, se-Jabodetabek. Saudara, dan saudara mau tahu apa? Se-Jabodetabek junior 13-13-nya dia dapat apa? Medali emas. Hari ini dia adalah peserta terkecil di usia 15 tahun yang masuk PON, saudara. Nanti saudara dia baru pulang dari PON, dari pertandingan di Palembang, dan dia bawa 3 emas. Saudara, sekali lagi, kemarin papahnya anak ini dan anak ini bersaksi. Kemarin datang, itu pasukan Tangerang. Dia bilang begini, Tuhan pasti memunculkan kita dengan ajaib. Tapi ada bagian kita. Bagian kita ini setia. Bagian kita ini saudara melewati latihan. Saudara, dia bilang tidak ada hari, setiap hari anak ini. Saudara, kita bangun pagi mungkin cuma hari Senin. Saudara, dia setiap hari 4:30 sudah harus nyemplung di kolam. Saudara, setiap hari. Saudara, dan anak ini berkata begini, 13 itu tidak pernah karena saya. Ini salah satu yang paling akhir nih saudara ya. Saudara, dia kalau normal, saudara gaya kupu-kupu, saudara dia itu waktunya 27 menit. Saudara bayangin 27 menit. Saudara, dan semua tahu, saudara dia udah di-push kayak apapun dia 27. Tapi kemarin pada waktu dia pertandingan, tiba-tiba dia waktunya 21 saudara. Sehingga dia dapat saudara emas. Dan anak ini dan papahnya ngomong begini, ujungnya Tuhan. Karena ndak mungkin. Dia bilang kalau sudah lihat anaknya itu kecil saudara, bukan gede dan tinggi, enggak, kecil biasa. Saudara, dia bilang tidak mungkin saya mencapai 21, tidak mungkin. Saudara, bagian dia berenang, latihan. Bagian Tuhan buat keajaiban. Itu sampai papanya cerita, katanya di video saudara, di 3 menit terakhir itu dia berenangnya bisa kayak melompat saudara. Saudara, jadi bisa cepat. Jarak jangkauannya itu nggak normal saudara. Ya kalau misalnya berenang kan kupu-kupu bet gitu saudara, itu kira-kira berapa, ini tiba-tiba kayak orang ngelompat saudara. Saudara, dan mereka bilang itu mujizat. Tetapi latihan tiap hari itu bagian kita. Itu bagian kita. Kesetiaan. Saudara, dia tidak cuma latihan berenang, dia mesti lari, dia mesti latihan angkat beban. Saudara, semua itu bagian. Tapi keajaiban ujungnya Tuhan. Keajaiban itu ujungnya Tuhan. Saudara, dia bilang tidak pernah dia mencapai rekor. Dia bilang setiap pertandingan selalu mujizat. Selalu mujizat. Tapi nanti saudara ya, selesai pertandingan, balik lagi, saudara, detiknya mundur lagi. Jadi dia bilang ujungnya mujizat. Tapi kalau kita tidak latihan, tidak ada kesetiaan, saudara tidak bisa. Saudara, saya kasih yang terakhir saudara ya. Nanti hari Sabtu saya sambung lagi supaya saudara menikmati berkatnya semuanya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita baca terjemahan lain. Panggillah aku dan aku akan menjawabmu, dan aku akan memberimu hal-hal besar dan perkara-perkara yang hebat, hal-hal yang telah tersembunyi dan terkunci, yang tidak kamu mengerti dan pahami dan tidak bisa membedakannya. Saudara, lihat Tuhan mau kasih yang besar. Saudara, Tuhan mau kasih saudara yang tersembunyi.
Tuhan mau kasih saudara yang dahsyat. Tapi kalau saudara bilang gini, saya tidak bisa normal, lawang namanya tidak terpahami, betul? Kalau saudara bilang tidak mungkin, betul, karena rasanya itu terkunci. Jadi kalau saudara di depan akan dapat hal-hal yang sangat tidak mungkin. Saudara akan dapat hal-hal yang bahkan saudara tidak mengerti. Saudara dapat hal-hal yang menurut saudara ya tidak masuk akal. Maka itu adalah janji ini. Saudara itu janji ini. Amin. Dan saudara ingat ya, tidak ada berhenti. Makin saudara tidak mengerti, makin tidak mungkin, makin besar, dan rasanya saudara tidak kuat. Saudara harus berkata begini, yes, ini sesuai yang dijanjikan. Ini yes, ini bagianku. Saya selalu berkata kalau di Bahtera yang paling susah, yang paling tidak mungkin, kasih ke Mahanaim. Karena itu bagian kami, karena itu bagian saya. Impossible is nothing. Saya berdoa setiap saudara menangkap ini, dan setiap saudara gaspol, saudara ya, nikmati semua yang terbaik. Hadapi 15 tahun ini dengan senyum, dengan sukacita. Saudara, saya sudah mulai sebarkan, saudara, undangan. Ingat, kita semuanya ini adalah tuan rumah, saudara, dan saudara akan 2 kali merayakan ulang tahun. Saudara, yang pertama, saudara, kita akan merayakan ulang tahun tanggal 9 November, saudara, di GWR Great, saudara ya, saudara Win, saudara ya, saudara Revival apa ya, saudara apalah pokoknya, saudara GWR, saudara, dan kemudian saudara nanti ada bus. Jadi saudara Sabtu mulai akan pendaftaran buat saudara yang mau ada bus buat berangkat. Saudara, yang kedua, kita akan merayakan hari Sabtu jam 11. Jam 11, tanggal 11 November, maaf, tanggal 11 November jam 7. Tapi kita tahu kita tamu, saudara yang lain akan datang banyak tamu, kita tuan rumah. Saudara datanglah jam 6. Saudara akan dibagi 2 tempat ini dan tempat sana, dan kita sekali lagi akan pesta di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan akan bawa kita lebih lagi. Dia akan berkati kita banyak. Saudara, dia akan bawa kita masuk dalam sebuah perjanjian yang baru. Saudara, namanya Rock of Covenant. Ya, saudara, nanti perjanjian yang rock, salah satunya Tuhan adalah gunung batu. Engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua yang indah-indah akan masuk kepadamu karena engkau ada di tempat yang tidak tergoncangkan. Itu perjanjian Rock of Covenant. Saudara, dan dress code-nya apa? Saudara boleh pilih antara salem, merah, atau putih. Saudara boleh pakai baju pesta, saudara boleh pakai baju biasa, saudara, tidak ada masalah. Yang penting kita semua ambil. Saudara, ambil yang terbaik, ambil semua yang terbaik di hari itu, dan kita semuanya akan menikmati yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Saudara, mari semuanya bangkit berdiri.